Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Riana, Lepaskan Tali di Leherku. Sebuah kisah yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Ramdan Ahdi. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian yang kedua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Dengan cepat aku menyantap sepiring nasi goreng karena terlalu penasaran dengan cerita Mbak Cici. Buru-buru amat Bal, tegur Mbak Cici. Penasaran Mbak, sahutku lalu meminum segelas air. Kenapa penasaran banget sih? Soalnya saya pengen tahu alasan dia ngikutin saya. Siapa tahu ada titik terang dari cerita Mbak. Ikutin kamu gimana? Aku menceritakan kejadian kemarin. Sementara Mbak Cici fokus menyimak sambil menghabiskan makanannya. Apa kamu ada salah sama dia? Tanyanya setelah aku selesai bercerita. Kayaknya sih nggak ada Mbak. Semalam sebelum dia meninggal aja masih ngobrol sama makan bareng. Atau jangan-jangan dia ada rasa sama kamu? Rasa apa? Udah gede masih pura-pura polos. Maksudnya Riana suka sama saya. Mbak Cici mengangguk sambil tersenyum. Bercanda Bal, Mbak juga bingung sama maksud Riana minta tolong lepasin tali di lehernya. Apa mungkin pas jenazahnya dibawa talinya lupa dilepasin? Enggak Bal, kamu lihat sendiri kan foto yang di-share anak-anak kos, nggak ada talinya. Oh ya juga. Terus apa dong? Mbak juga nggak tahu Bal. Aku melirik makanan Mbak Cici yang sudah habis. Kalau gitu lanjut cerita tadi, pintaku. Tadi sampai mana ya? Mbak manggil Riana. Oh iya, duh, setiap ingat itu masih merinding terus Bal. Mbak Cici pun bercerita. Pada saat ia memanggil Riana, terdengar suara orang menyaut dari dalam. Mbak yakin itu suara Riana Bal. Tapi pas Mbak minta bukain pintu, dia nggak nyaut lagi. Berarti yang nyaut itu setan dong. Mbak Cici mengangguk, kemudian melanjutkan ceritanya. Mbak coba panggil Riana lagi, tapi nggak ada balasan. Mbak Cici pun khawatir kalau terjadi sesuatu pada Riana. Kemudian ia melapor pada penjaga kos. Pak Karta, penjaga kos, coba memanggil Riana, tapi masih tidak ada jawaban. Hingga akhirnya ia terpaksa membuka pintu kamar Riana dengan kunci cadangan. Waktu pintu terbuka, bau banget, anyir campur bau kotoran gitu. Kamarnya juga gelap, jadi nggak kelihatan apa-apa, ucap Mbak Cici. Pak Karta menyalakan lampu kamar Riana. Terlihat kamar yang begitu berantakan, namun tidak terlihat siapa-siapa di dalam. Ia pun berjalan ke kamar mandi dan tubuh Riana udah tergantung di sana. Dari mulut, hidung, sama telinganya keluar darah. Terus ada banyak kotoran di lantai kamar mandi, ucap Mbak Cici. Mbak langsung lemes, shock banget. Kenapa Riana bisa ngelakuin itu? Padahal selama seminggu terakhir ini dia sering curhat sama Mbak, ibunya. Curhat masalah apa Mbak? Tanyaku penasaran. Masalah penelitiannya, dia nggak cerita sama kamu. Aku menggelengkan kepala. Penelitiannya gagal total, jadi nggak ada data yang bisa diambil. Terus dosennya minta dilakukan penelitian ulang. Nah, dia pusing banget. Harus perpanjang semester sekaligus ngeluarin uang lagi buat penelitian, jelas Mbak Cici. Apa mungkin itu pemicunya? Bisa jadi Mbak juga menduga ke sana. Tapi saya masih penasaran,
sama alasan dia gentayangan, terus minta lepasin tali di lehernya. Kamu mesti tanya Pak Karta, dia yang ngurus jenazahnya Riana. Kapan-kapan deh mbak, sekarang lagi ribet banget, banyak tugas, ditambah masalah beginian. Iya, mending fokus sama tugas kuliah aja, masalah Riana jangan terlalu dipikirin. Pengennya sih gitu mbak, tapi dia datang mulu. Banyak-banyak berdoa aja, semoga Riana bisa segera tenang. Iya mbak. Malam ini aku memang tidak berniat pulang ke kosan, memilih untuk duduk di koridor kampus sambil menatap layar ponsel. Bal, panggil Petra seraya menghampiriku. Akhirnya datang juga, sautku. Ngapain lu nyuruh gue kesini? Tanyanya berdiri di hadapanku. Aku melirik tas ransel yang dibawanya. Gua boleh pinjam laptop lu nggak? Ah, buat apaan? Emang laptop lu kemana? Ketinggalan di kosan. Ya elah, tinggal ambil doang, apa susahnya? Enggak ah, serem. Laptop gua mau dipakai Bal. Lu mau balik kosan kan? Ambil laptop gua aja. Malam ini gua nggak balik kos dulu, soalnya tadi kata lu ada suara-suara di kamar gua. Ya terus gimana dong? Lu balik aja ke kosan, minta temenin sama siapa gitu. Temenin gua dong Pet. Kagak ah, gua mau makan bareng teman kelas. Tuh udah di WA. Petra menunjukkan layar ponselnya. Ya udah deh, gua di sini saja sampai pagi. Lu yakin? Ucap Petra dengan nada menakut-nakuti. Yakin, balasku sembari mengedarkan pandangan. Masih banyak mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas, rapat, atau sekedar numpang wifi kampus. Oke, gue cabut dulu ya Bal. Sip. Petra pun pergi dan kini aku sendirian menatap ke arah taman kampus. Waktu berjalan begitu cepat, secepat baterai ponselku yang turun drastis. Kampus sudah mulai sepi, hanya terlihat beberapa orang yang masih bertahan duduk sambil menatap laptopnya. Kilatan cahaya terlihat membelah awan yang gelap, diikuti suara gemuruh dan angin yang cukup kencang. Kayaknya bakal hujan. Batinku seraya memikirkan, apakah akan tetap bertahan di sini atau mending ke warnet aja, ku mampu. Seraya bangkit dan berjalan menyusuri koridor. Suara rintik hujan mulai terdengar. Aku pun mempercepat langkah sambil melihat tetesan air yang mulai jatuh. Tidak sadar kalau di ujung koridor sudah ada yang menungguku. Mataku terbelalak saat melihat sosok wanita bergaun putih yang tampak lusuh dan kotor. Sebuah tali tergantung di lehernya, menjuntai hingga lantai. Riana. Wajahnya tampak begitu pucat, dengan mulut menganga dan lidah menjulur. Dengan leher terkulai, ia berjalan mendekat. Rasa takut yang teramat sangat membuat tubuh ini tidak dapat bergerak. Sementara itu, terdengar suara lirih tapi tidak begitu jelas. Riana mengulurkan tangan seperti hendak menggapaiku. Tolong Bal, ucapnya terbata saat posisinya hanya tinggal beberapa langkah dariku. Setan! Aku berteriak lalu berlari sekencang mungkin menembus hujan. Dengan badan basah kuyup dan gemeteran, aku berdiri di depan warnet seraya mengatur nafas. Beberapa orang yang sedang duduk di sana menatapku heran. Bergegas aku masuk ke dalam. Beruntung warnet ini berbentuk bilik setinggi 1,5 meter, sehingga aku tidak perlu menjadi objek perhatian terus-menerus. Kuambil posisi yang agak pojok, lalu menyalakan komputer. Cukup lama aku hanya melamun sambil menatap layar monitor. Sebuah pertanyaan terbesit dalam pikiran. Kenapa Riana terus mengikutiku? Bahkan sampai ke kampus. Kenapa ia tidak meminta bantuan pada orang lain? Padahal ada banyak penghuni lain di kosan, bukan hanya aku. Ku coba menghubungi Sandi. Kebetulan kosannya tidak jauh dari warnet ini. Berharap ia memperbolehkanku untuk menginap. Namun, pesan dan teleponku tidak juga dijawab. Terpaksa aku harus bertahan di sini hingga besok pagi. Trak, trak. Suara kipas angin yang ditempel di tembok menemani malam ini. Sudah puluhan video aku putar agar waktu cepat berlalu. Kulirik jam di sudut kanan monitor.
pukul 00.23. Kurang 5 jam lagi, kusandarkan punggung ke tembok. Berharap rasa lelah ini segera membawaku ke alam mimpi. Namun, baru sebentar memejamkan mata, tiba-tiba tubuh ini terasa dingin. Aku membuka mata, lalu mengedarkan pandangan. Ternyata, sumbernya berasal dari kipas angin. Kipas yang tadinya berputar ke kiri dan kanan, kini berhenti tepat mengarah padaku. Aduh, gerutuku seraya bangkit, berniat untuk memutar kipas itu ke arah lain. Namun, tubuh ini langsung terpaku saat melihat ada tali yang tersangkut di kipas angin, menjuntai sampai ke bilik sebelahku. Aku melangkah perlahan, mendekati sekat triplek. Terlihat ada seseorang duduk di bilik sebelahku, seseorang yang tidak mau aku temui sekarang. Siapa lagi kalau bukan Riana? Kepalanya menoleh cepat menatapku. Spontan aku terjungkal ke belakang hingga membentur ujung meja komputer. Au, ucapku pelan, berusaha menahan suara agar tidak menimbulkan keributan. Bal, ucap Riana lirih. Buru-buru ku ambil handset lalu memakainya, kemudian memutar video murotal Al-Quran dari YouTube, sembari menyandarkan kepala di meja komputer dan menutup mata. Dek, bangun. Penjaga warnet membangunkanku. Aku membuka mata, merasakan leher yang begitu pegal. Iya pak, sahutku. Kulirik jam di monitor, sudah pukul 5 pagi. Aku melamun sebentar, mengumpulkan nyawa yang masih tercecer. Kusentuh dahi dengan punggung tangan, panas. Saat akan berdiri, kepalaku terasa pusing. Aku berjalan ke arah meja penjaga warnet, tanpa melirik sedikit pun ke bilik sebelah. Jadi berapa mas? Tanyaku dengan suara agak serak. 30.000, balas penjaga warnet. Ku ambil uang pecahan 50 ribuan di dompet, lalu menyerahkan padanya. Setelah mengambil uang kembali, aku pun melangkah ke arah pintu. Bus. Udara pagi yang begitu dingin menerpa tubuhku, sukses membuat tubuh ini menggigil hebat. Aku berjalan menembus dinginnya udara subuh, menuju kosan Sandi. Gerbang kosannya masih tertutup. Beruntung ada teman kosnya yang mengizinkanku masuk. Aku melangkah menuju kamar Sandi. Pintunya terbuka. Bergegas aku masuk, tapi ia tidak ada di dalam. Astagfirullah, teriak Sandi saat melihatku sedang duduk di kamarnya. Dari mana lu masuk? Pintu, sautku singkat. Tunggu, ini beneran Iqbal kan? Tanyanya sembari mengamatiku. Iya. Pucat banget muka lu. Lagi gak enak badan San. Lu gua teleponin dari semalam kagak diangkat. Males bal, ntar lu numpang tidur di sini lagi. Oke lah kalau sendiri. Lah bawa-bawa begituan. Hari ini gua boleh numpang tidur di sini gak San? Jangan ah, ntar dia datang lagi. Aku menarik tangan Sandi, lalu ditempelkan ke dahi. Tuh, badan gue panas banget. Masa lu tega suruh gue balik? Bukan gitu bal. Kalau lu tidur di sini, ntar gue juga bisa ikutan sakit. Tapi pagi ini lu boleh tidur di sini. Ntar sore atau malam gue antar balik. Padahal gue butuhnya pas malam. Lu pastiin dulu dia nggak ngikut, baru gue izinin nginep di sini. Teganya. Udah, mending lu istirahat dulu sana. Sandi mengambil tas kecil di atas meja. Lu mau kemana? Beli sarapan. Gua nitip dong, belum makan juga nih. Mau makan apa? Bubur. Oke. Aku berbaring di atas kasur sambil menunggu Sandi. Sekitar 15 menit kemudian, ia kembali ke kosan membawa sarapan pesananku. Sebenarnya lu bisa sampai begini itu masih gara-gara dia? Tanya Sandi saat sela-sela mengunyah makanan. Aku mengangguk. Dia ngejar gua sampai kampus. Lu beneran gak ada masalah sama dia kan? Aku menggelengkan kepala. Gak ada San. Biasanya orang yang diteror itu punya hubungan sama kematian dia. Gak juga, gue gak punya hubungan apa-apa sama Riana. Jangan ngegas dong. Kalau lu gak ada hubungan, ngapain dia neror lu? Dia minta tolong San, bukan neror. Ya berarti tinggal ditolong aja, simpel kan? Caranya,
Lu deketin dia sambil tutup mata, pegang tali di lehernya, tinggal lepasin deh, gitu doang. Ngomong gampang, prakteknya gue lihat dia aja udah gemeteran. Kan tutup mata nggak lihat. Awalnya kan mesti lihat dulu posisinya di mana. Oh, ya juga ya. Selesai sarapan, Sandi memberiku obat penurun demam. Ia juga mengizinkan aku meminjam bajunya, karena baju yang aku kenakan masih agak basah dan bau. Kemudian aku pun tidur. Aku mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Entah tiba-tiba berasa di ruangan yang cukup besar, melihat bola besar menggelinding ke arahku, ketiban batu besar, sampai mimpi berada di sebuah lorong panjang tanpa pintu dan jendela. Bal. Suara Riana terdengar menggema. Spontan aku menghentikan langkah, namun tembok lorong perlahan menyempit, memaksaku untuk berlari menuju ujung lorong, tempat suara Riana berasal. Aku mulai kesulitan melangkah karena lorong sudah semakin menyempit, hingga akhirnya tubuhku terhimpit tembok tepat di ujung lorong. Riana berdiri di hadapanku dengan wajah yang begitu menakutkan. Lu mau tahu rasanya, Bal? Setelah ucapan itu, tembok semakin menyempit hingga aku mulai kesulitan bernafas, sesak. Begitu rasanya, Bal, bisik Riana. Bal, Bal, Sandi membangunkanku. Spontan aku langsung menarik nafas panjang. Kenapa lu megap-megap kayak ikan gak ada air? Sesak, San. Balasku masih mengatur nafas. Sesak kenapa? Mana itu badan kayak habis lari maraton, banjir keringet, basah ada kasur gua. Gua mimpi kejepit tembok, terus ada Riana juga. Astaga, dikejar sampai ke alam mimpi juga. Niat banget dia. Nggak tahu dasan, yang jelas sekarang gua haus. Tinggal minum tuh. Sandi menunjuk galon air di sudut kamarnya. Ambilin dong, San. Yah, manja, ambil sendiri. Aku pun bangkit. Kamar lu panas banget sih kalau siang, ucapku sembari berjalan ke sudut kamar. Namanya juga kosan murah, lagian apa nggak tidur di kosan lu aja? Ada AC plus kamar mandi dalam. Iya, tapi ada Riana. Aku meneguk segelas air. Bagus, ada yang nemenin pas malam-malam. Jangan ngomong gitu, San. Ntar gue suruh dia tidur di sini. Jangan dong. Aku duduk di lantai, seraya mengambil ponsel di dalam tas selempang yang kubawa. Ternyata ponselku sudah mati, kehabisan baterai. San, pinjem charger dong. Gak usah ngeledek, kan lu tahu sendiri, HP gua bukan iPhone. Oh iya, teman-teman kos lu ada yang punya nggak? Coba lu tanya ke kamarnya satu-satu. Kan lu yang ngekos di sini. Ya, tapi gua nggak merhatiin HP mereka, Iqbal. Dah, mending lu gua antar ke kosan. Makan siang dulu, San, gua lapar. Makan sore kali, Bal. Tuh, udah mau jam 3. Ya terserah, pokoknya makan yuk, ajakku. Traktir. Oke. Setelah makan di warteg langgananku, Sandi pun mengantarku pulang ke kosan. Sampai sini aja ya. Ia menghentikan motornya tepat di depan gang. Sampai depan kosan dong, sekalian gue mau balikin baju lu nih, sautku. Lu cuci dulu, laundry, baru balikin. Nasib, punya temen kagak punya empati. Aku pun turun dari motor. Nasib, punya temen nyusahin, saut Sandi. Udah sono, hati-hati dah, hai. Sandi melajukan sepeda motornya. Tentu itu yang dari tadi kupikirkan, Riana. Semoga saja hari ini ia libur menenorku. Dari kejauhan, terlihat pintu kosan terbuka lebar. Bergegas aku melangkah masuk. Ternyata sudah ada banyak orang di ruang tamu. Salah satunya adalah Petra. Lagi pada ngapain? Tanyaku seraya menghampiri mereka. Diskusi, Bal, saut Petra. Diskusi masalah apaan? Putra mengarahkan telunjuknya ke atas. Sudah pasti ini masalah Riana. Aku pun ikut berdiskusi dengan mereka. Rencananya kita mau manggil ustadz plus undang warga buat pengajian, ngedoain Riana biar dia nggak berkeliaran terus di kosan.
ucap Amira, salah satu penghuni lantai atas. Emang lu diteror juga? Tanyaku. Iya, hampir semua penghuni sini diteror. Apalagi semalam Mbak Cici kecelakaan, sahut Daniar. Kecelakaan? Kapan? Aku terkejut mendengarnya. Padahal semalam baru saja mengobrol dengannya. Semalam sekitar jam 9, Mbak Cici lagi boncengan motor sama temennya di kampus. Terus tiba-tiba pas belokan deket fakultas manajemen, ada cewek nyebrang, mirip banget sama Riana. Temen Mbak Cici kaget, terus banting setir sampai nabrak pohon, jelas Daniar. Ya Allah, baru semalam gua ngobrol berdua sama Mbak Cici, tapi Mbak Cici gak kenapa-napa kan? Sautku. Gak apa-apa, cuma ada luka dikit, balas Daniar. Lu ngobrolin apa sama Mbak Cici? Tanya Petra penasaran. Si entu, balasku sambil melirik ke atas. Kayaknya dia tahu diomongin, makanya langsung neror Mbak Cici. Gue juga semalam diteror, Pet, dicegat di koridor kampus. Wah, semakin menjadi-jadi, mesti buru-buru diberesin. Iya, sebelum penghuni atas pindah semua, sahut Amira. Bapak kos udah tahu? Tanyaku. Udah diizinin, sekarang tinggal kita patungan aja buat siapin makanan buat yang pengajian, balas Amira. Gua ngikut aja, ntar kabarin ya. Aku berbalik badan. Mau kemana lu, Bal? Tanya Petra. Balik kamar dulu, belum mandi nih dari pagi. Aku berjalan menuju kamar. Kunyalakan lampu kamar sembari mengedarkan pandangan. Kamar masih terlihat rapi. Kemudian berjalan ke kamar mandi. Selesai mandi, aku duduk di meja belajar dan menyalakan laptop. Tak lama Petra masuk ke dalam kamar. Gimana, Pet? Tanyaku. Lu gak baca WA? Sahutnya. Astaga, aku baru ingat kalau ponselku masih kehabisan baterai. Kenapa? Tanya Petra saat melihatku berjalan ke kasur. Kuambil ponsel di dalam tas lempang. Handphone gua mate, belum di charger. Bergegas kusambungkan kabel charger pada ponselku. Jadi iurannya berapa? Pengajiannya kan 3 hari, jadi iurannya 50.000. Oh, oke, bayar sekarang. Boleh, ntar gue kasih ke Daniar. Ku buka dompet lalu menyerahkan uang pecahan 50 ribuan. Petra pun keluar kamar, sementara aku melanjutkan ngecek tugas laporan. Terlalu asik duduk di depan laptop, tidak sadar kalau hari sudah gelap. Petra, panggilku seraya berjalan ke kamarnya. Krak, aku buka pintu kamarnya, kosong. Pet, panggilku lalu mengecek kamar mandi. Kosong juga. Kemana perginya? Batinku seraya keluar kamar, lalu berjalan ke ruang tamu. Ternyata ia ada di sana duduk sendirian. Ngapain lu, Pet? Tanyaku seraya menghampirinya. Ia tidak sedikit pun menoleh, terus menatap ke arah televisi. Woi, ngapain lu liatin TV mati? Aku menepuk pundaknya. Ia langsung menoleh dan memegang tanganku. Apaan sih? Aku berusaha melepaskannya, namun genggamannya begitu kuat. Pet, sadar oi. Aku menduga kalau Petra sedang kesurupan. Ia menarik tanganku, mendekatkan wajahnya, lalu menjilati punggung tanganku. Tolong! Aku berteriak minta tolong. Tidak lama terdengar suara langkah mendekat. Aku menoleh, terlihat Petra dan Supri berdiri mematung, menatapku dengan wajah ketakutan. Loh, perlahan aku melirik ke belakang. Bal, Riana mendelik. Lidahnya yang menjulur itu terus menjilati punggung tanganku. Seketika itu tubuhku lemas, lalu tidak sadarkan diri. Brok. Tercium aroma minyak kayu putih diikuti rasa panas di sekitar hidung. Kesadaranku berangsur pulih, lalu membuka mata. Bal, lu gak apa-apa? Tanya Supri. Gua di mana? Sepertinya ini bukan kamarku ataupun Petra. Di kamar Supri, sahut Petra. Tidak hanya Supri dan Petra, di kamar juga ada Mas Ilham dan Farel. Kan kemarin gue udah bilang, hati-hati ketemu yang nyamar. Kejadian, ucap Mas Ilham. Minum dulu, Bal. Supri memberiku segelas air. Gue juga sempat kena, tapi gak separah lu, imbuhnya.
Supri sedikit beruntung. Riana menyamar jadi Mbak Cici saat siang hari. Waktu itu gue lagi mau ambil minum di kulkas, ketemu Mbak Cici lagi berdiri di depan kompor. Dipanggil diem aja. Gue perhatiin kompor juga gak nyala. Gue positif thinking aja, mungkin Mbak Cici lagi malas ngobrol. Jadi habis ambil minuman, gue langsung balik ke kamar. Pas di kamar, gue cek grup WA. Ternyata Mbak Cici lagi gak ada di kosan, ucap Supri. Aku hanya diam saja, tidak merespon cerita Supri. Masih shock dengan kejadian tadi. Bal, Petra melambaikan tangan di depan wajahku. Itu tangan lu sakit gak? Tanyanya sambil menatap tangan kiriku yang tadi dijilat Riana. Aku melihat punggung tangan, terlihat ada bekas luka lebam berwarna biru. Ku coba menekannya, ternyata tidak terasa sakit sama sekali. Gak sakit, Pet, sautku. Bener kata orang tua dulu, kalau pas bangun tidur tiba-tiba ada luka lebam, berarti habis dijilatin setan, ucap Farel. Itu kebetulan doang kali, Rel, saut Mas Ilham. Saya sama Supri lihat sendiri kok, Riana lagi jilat-jilatin tangan Iqbal. Bener kan, Bal? Timbal Petra. Aku mengangguk. Ya udah, lain kali hati-hati, kalau dirasa mencurigakan jangan dideketin. Mas Ilham pamit, kembali ke kamarnya disusul Farel. Terus sekarang kita ngapain? Tanya Supri. Mending kabur ke kampus yuk, usul Petra. Gimana, Bal? Lu diem aja dari tadi, imbuhnya. Percuma, Pet, dia bakal terus ngejar gua, mau sembunyi dimanapun, sautku. Gimana kalau ke masjid kampus saja, usul Supri. Nah, ide bagus tuh, Petra tampak setuju. Lu berdua mau nemenin gua? Tanyaku. Boleh, saut keduanya kompak. Lagian gua takut juga malam ini tidur di kosan, imbu Supri. Bener, apalagi habis ngelihat kejadian tadi. Gua masih merinding banget, serem banget, timbal Petra. Ayo siap-siap. Supri mengambil jaket dan tas lempang. Temenin gua dong, ucapku. Supri dan Petra menemaniku ke kamar. Setelah itu kami pergi ke kamar Petra dan menuju ke kampus. Lo jalannya lambat amat, Pet, tegurku. Kekenyangan gua, Bal, sautnya. Lagian tadi makan banyak banget sih. Kan di dekat masjid nggak ada yang jual makanan. Kami berjalan menyusuri jalan utama kampus, ditemani lampu jalan berwarna kuning. Pet, lu nggak diomelin tidur di masjid? Tanya Supri. Santai aja, soalnya kondisi darurat, saut Petra. Aku baru ingat kalau ia bukan muslim. Boleh kan, Bal? Tanyanya. Boleh, kayaknya, sautku. Di hadapan kami sudah ada danau kampus. Mau mengelilingi, apa lewat danau? Tanya Supri yang berjalan paling depan. Sebenarnya lebih dekat melewati danau dibandingkan harus memutar melewati gedung Fakultas Ekonomi. Namun, perasaan ini mengatakan untuk mengambil jalan memutar. Lewat Fakultas Ekonomi aja, sautku. Setuju gua, setidaknya lewat sana lebih terang dibanding lewat pinggir danau. Kalau tiba-tiba ada singanu, bisa bahaya, timbal Petra. Oke, Supri berbelok ke arah gedung Fakultas Ekonomi. Kami melangkah dengan cepat, melalui ruang kelas yang kosong dan gelap. Beruntung, semua lampu koridornya dinyalakan. Supri menghentikan langkah, sontak aku dan Petra yang berjalan di belakangnya ikut menghentikan langkah. Ada apa, Pri? Tanya Petra. Bukannya di samping kiri itu gedung Fakultas Manajemen? Tanya Supri. Iya, terus? Kemarin Mbak Cici kecelakaan di dekat sana kan? Stop, gak usah bahas di sini. Mending sekarang buruan ke masjid, selaku karena takut kalau percakapan itu akan mengundang kehadiran Riana. Bener juga kata si Iqbal, lu jangan mancing-mancing, Pri, saut Petra. Kami pun melanjutkan perjalanan. Kini hanya tinggal satu belokan saja, masjid kampus sudah langsung terlihat. Setelah berbelok, kami dihadapkan dengan jalan lurus dengan pepohonan di kanan dan kiri. Supri mempercepat langkah, spontan aku dan Petra menyusulnya hingga kami berjalan sejajar. Tidak ada sedikit pun obrolan, fokus menatap masjid kampus yang sudah semakin dekat. Srek,
Terdengar bunyi gesekan antar dedaunan. Padahal aku tidak merasakan ada angin yang berhembus. Tidak ada satupun dari kami yang berani mengecek sumber suara itu. "Lu nyium sesuatu gak?" tanya Petra. "Kagak, udah buruan jalannya, gue udah merinding," sahutku semakin mempercepat langkah. "Bal," panggil suara yang entah berasal dari mana. Lu denger gak?" tanya Petra. "Denger," sahutku dan Supri bersamaan. Lalu kami pun berlari kencang. "Bal, itu depan apaan?" teriak Supri yang berlari paling depan. Aku melihat ada kain putih yang melayang-layang di salah satu pohon di ujung jalan. Semakin mendekat, bentuknya semakin jelas. "Riana!" teriak Supri lalu berlari sangat kencang. Jelas sekali itu memang Riana. Ia sedang memperagakan adegan gantung diri di salah satu batang pohon, sambil tertawa cekikikan dan bergerak tidak beraturan. Aku dan Petra pun berlari sekuat tenaga mengejar Supri hingga kami tiba di area masjid kampus, lalu merebahkan diri di pelataran sambil mengatur nafas. "Asli serem banget," ucap Petra. "Iya, bisa-bisanya dia ketawa sambil gelantungan," sahut Supri. "Sebenarnya lu ada masalah apa sih sama dia, Bal?" tanya Petra. Lagi-lagi pertanyaan itu. Rasanya lelah sekali harus menjawab pertanyaan yang sama berulang kali. Padahal aku sendiri pun tidak tahu alasan Riana terus mengikutiku. Aku sangat yakin tidak pernah ada masalah dengannya. Hubungan kami pun tidak begitu dekat. Bahkan malam sebelum ia gantung diri, itu pertama kalinya aku makan dengannya. "Bal," panggil Supri. "Oi," sahutku. "Gua juga nggak tahu kenapa dia ngikutin gua terus. Jangan-jangan dia suka sama lu," terka Petra. "Kayaknya begitu," timpal Supri. "Kalau dia beneran suka sama gua, harusnya nggak ganggu gua terus, biarin gua hidup tenang," balasku seraya bangkit, lalu berjalan ke arah kamar mandi. "Mau kemana lu?" tanya Petra. "Kencing," sahutku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.